Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di SMA Channel. Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini bagi rekan-rekan yang akan menghadapi tes CPNS dan tes P3K, rekan-rekan SMA Channel, di dalam ujian tes CPNS dan P3K terdapat yang namanya tes intelijensia umum. Nah, dalam tes intelijensia umum ini sering kita temui materi atau soal berupa deret bilangan atau juga ada yang mengatakan deret angka. Oke, rekan-rekan SMA Channel, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengerjakan deret bilangan ini serta deret angka, nah, perlu kita ketahui dulu terlebih dahulu ya, rekan-rekan sekalian, bahwasanya pada pola deret bilangan atau pola deret angka itu ada 4 pola. Yang pertama yaitu adalah pola loncat, di mana dalam pola loncat ini terbagi lagi menjadi 3 pola, yaitu pola loncat urut, pola loncat 1, dan pola loncat 2. Nah, pola yang lain adalah pola bertingkat dan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pola bertingkat 1 dan pola bertingkat 2. Serta yang ketiga adalah pola kombinasi dan yang keempat adalah pola barisan Fibonacci. Oke, sahabat SMW Channel, mari kita bahas satu persatu. Tetap setia di SMW Channel ya. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, and share. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara mengerjakan deret bilangan atau deret angka ini, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita mengerjakan deret bilangan ini. Yang pertama adalah rekan-rekan sekalian, silahkan lihat dulu bilangan-bilangan yang menyusun barisannya ya. Kemudian cobalah ya untuk menghubungkan antar bilangan-bilangan tersebut ya dengan hubungan-hubungan yang mungkin bisa terjadi. Ya, hubungan-hubungan itu bisa jadi dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, tips yang kedua ya rekan-rekan sekalian, perhatikan dengan seksama ya bilangan-bilangan yang menyusun barisannya, sehingga ya rekan-rekan sekalian, sehingga nanti kita dapat menemukan pola antar bilangan tersebut. Dan yang pasti ya rekan-rekan sekalian, pola yang dibentuk terkadang tidak hanya dapat kita lihat dari suku awalnya saja ya, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Mungkin itu rekan-rekan sekalian tipsnya. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama ya rekan-rekan, seperti yang kita bahas di awal tadi, ada 4 pola. Yang pertama adalah pola loncat, dan pada saat ini atau kesempatan ini kita akan lihat pola loncat urut ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lihat di sini ada berbentuk soal ya. Ada deret angka atau deret bilangan yaitu 90, 83, 76, dan 69. Dan yang terakhir adalah yang harus kita lengkapi. Nah, di sini ya rekan-rekan sekalian, kita lihat hubungan antara angka 90, bilangan 90 dengan bilangan 83 ya. Kita buat seperti ini. Nah, jika bilangan berikutnya atau bilangan keduanya lebih kecil dari bilangan pertama dan seterusnya, berarti kemungkinan ya rekan-rekan, polanya itu adalah pola dengan menggunakan pengurangan atau pembagian. Nah, di sini kita lihat rekan-rekan sekalian, dari 90 menjadi atau lompat menjadi 83. Berarti ada kemungkinan ya rekan-rekan, ini adalah pengurangan ya. Kita lihat ini adalah pengurangan 7 ya. Pengurangan 7, 83 menuju 76. Sama ya rekan-rekan sekalian, kita buat seperti ini. Dan ini juga adalah pola pengurangan, yaitu dikurang 7. Nah, dari 76 menuju atau loncat ke 69 ya rekan-rekan, ini juga adalah pengurangan 7. Berarti angka selanjutnya rekan-rekan adalah
pengurangan 7. Dari 69 kita lihat 69 dikurang 7, maka kita peroleh hasil 62. Jadi di sini ya rekan-rekan sekalian, ini adalah pola loncatan yang berurut ya, dari 90, 83 dikurang 7. Ya, hanya kurang-kurang 7. Oke. Selanjutnya kita lihat soal kedua ya. Ada angka 4, 8, 16, 32 dan yang ditanyakan adalah angka setelah 32. Coba kita lihat ya rekan-rekan, ini dari 4 ke angka berikutnya adalah 8, kemudian 16, kemudian 32. Berarti di pola ini adalah meningkat atau menaik. Berarti kemungkinan besar yang kita pakai adalah kalau tidak penjumlahan berarti perkalian. Oke, kita lihat 4 menuju 8. Ini ada dua kemungkinan, penjumlahan 4 atau perkalian 2. Ya. Dari 8 menuju 16, berarti ini tidak mungkin 8 ditambah 4. Berarti ini bukan penjumlahan 4. Tapi kita lihat kemungkinan besar ini adalah menggunakan pola perkalian 2. Ya, kita lihat 4 dikali 2 8. Kita lanjut. 8 ya dikali 2 16. 16 menuju 32 ini adalah dikali 2 menjadi 32. Nah, dari 32 ke jawaban ini berarti pola yang digunakan adalah perkalian 2. Berarti 32 dikali 2 sama dengan 64. Ini pola loncat urut sederhana ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ada angka 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari polanya ini adalah menaik atau meningkat, mungkin ini terlalu sederhana atau terlalu mudah ya. Karena dari polanya ini kita sudah jelas tahu bahwasanya pola ini adalah penjumlahan 2. Kita lihat 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 ditambah 2 sama dengan 16. 16 ditambah 2 sama dengan 18. Dan 18 ditambah 2 sama dengan 20. Nah, ini pola loncat dengan menggunakan penjumlahan. Kita lihat lagi soal berikutnya. Ada 1000, 500, 250 dan yang akan kita cari atau deret berikutnya. Nah, di sini ya rekan-rekan kita lihat dari 1000 menuju 500 dan dari 500 menuju 250. Berarti kemungkinan besar polanya ini adalah dengan menggunakan pembagian atau pengurangan. Nah, dari 1000 menuju 500 ini kemungkinan adalah pengurangan 500, tetapi kemungkinan yang kedua adalah pembagian 2. Nah, dari 500 ke 250, ya, dari 500 ke 250 ini bukan lagi pengurangan 500. Nah, berarti pengurangan tidak bisa kita buat di pola ini. Nah, kita lihat pola sebenarnya, ya. Dibagi 2, 1000 dibagi 2 menjadi 500. 500 dibagi 2 menjadi 250 dan 200 ternyata polanya ini adalah pola bagi 2 ya. 250 dibagi 2 sama dengan 125. Kita lihat lagi ya, rekan-rekan sekalian. Kita naikkan tingkat kesukaran pola loncat urutnya ya. Nah, di sini ada 8, 10, 20, 22 dan 44. Nah, di sini ya rekan-rekan ini agak terjadi pola ya, ada pola 8 ke 10 ya. Ternyata dari 10 ke 20 ini jaraknya terlalu tinggi atau terlalu besar. Dari 20 ke 22 jaraknya juga rendah. Berarti kemungkinan ya rekan-rekan sekalian jika terjadi bentuk seperti ini, soal ini menggunakan dua pola. Ya, bisa jadi pola penjumlahan dengan pola pengurangan, ya, perkalian dengan pembagian atau lain sebagainya. Kita lihat dari 8 ke 10 ini adalah penjumlahan 2.
Nah, di 10 ke 20 tidak mungkin ini adalah penjumlahan 2. Tapi kita lihat ternyata dari 10 ke 20 ini adalah perkalian 2. Nah, dari 20 ya rekan-rekan sekalian ke 22. Nah, kemungkinan berarti ini kembali polanya ini. Penjumlahan 2 perkalian 2. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke penjumlahan 2. Nah, setelah penjumlahan 2 kita ikuti pola sebelumnya yaitu perkalian 2. Sehingga 22 ya, dikali 2 sama dengan 44. Nah, setelah perkalian 2 ya rekan-rekan, setelah perkalian 2 pola berikutnya berarti adalah penjumlahan 2. Nah, 44 ditambah 2 sama dengan 46. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 8, 16, 11, 22, dan 17. Nah, di sini ya rekan-rekan ada bilangan ya, bilangan ini 8, 16 ini meningkat, dari 16 ke 11 ini menurun. Berarti kemungkinan di sini bisa jadi keempat pola ya, keempat pola baik itu penjumlahan, baik pembagian, perkalian, dan pengurangan bisa terjadi. Kita lihat dari 8 ke 16 ini adalah perkalian 2. Dari 16 ke 11 ya rekan-rekan, ini adalah pengurangan 5. Berarti kita dapati dari sini polanya pertama adalah perkalian 2 dan pola keduanya adalah pengurangan 5. Nah, dari 11 ya menuju 22 kita lihat ini adalah perkalian 2. Dari 22 kembali menurun ke 17 berarti ini adalah pengurangan 5. Nah, selanjutnya berarti ya berdasarkan pola kali 2 kurang 5 kali 2 kurang 5 dan seterusnya berarti adalah kali 2. Nah, 17 dikali 2 ya rekan-rekan sekalian 34. Nah, rekan-rekan SMW Channel, sampai di sini dulu pembahasan kita pada pola loncat ya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan pola loncat yang lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, and share kepada rekan-rekan kita sekalian supaya channel ini dapat berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.